Shalom adik-adik. Ya, hari ini Karini bersyukur kita ketemu lagi adik-adik. Karini mau tanya nih, apa kabarnya? Karini berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya adik-adik, tetap jaga kesehatan. Saat ini kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat malam. Dan di pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat beribadah memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Karini yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga mendengarkan dengan tenang dan diberikan pengertian oleh Tuhan. Berkati papa mama yang mendampingi, diberikan hikmat juga untuk mendampingi juga setiap adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini Karini mau bercerita seorang bapak yang ditolong Tuhan, yang dia sedang mengalami bahaya tapi ditolong Tuhan. Nah, nama bapak ini adalah Bapak Paulus adik-adik. Bapak Paulus ini setelah bertobat, dia menjadi orang yang taat, yang mengasihi Tuhan, yang menceritakan kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus, bahkan dia juga menceritakan bagaimana dia bertobat, Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya. Nah adik-adik, ternyata ketika dia bercerita itu adik-adik ke banyak orang, ada orang-orang yang suka, ada juga orang-orang yang tidak suka. Nah beberapa orang ini ada yang tidak suka ya adik-adik, karena itu Paulus ingin dipenjara, ya kan? Ingin dipenjarakan lalu diadili di Roma. Nah untuk menuju ke Roma adik-adik, Paulus harus naik kapal ya, berlayar ya adik-adik bersama dengan para tahanan yang lain. Nah adik-adik, di tengah-tengah laut mereka berlayar, lalu tiba-tiba hujan sangat lebat ya adik-adik, lalu angin bertiup sangat kencang. Ya, terombang-ambinglah mereka adik-adik di laut ya adik-adik. Nah, sudah 14 hari adik-adik mereka terombang-ambing. Nah, sebenarnya Paulus sudah menasihati bahwa kita harus berhenti dulu berlayar, tapi nakodanya tetap mau berlayar. Karena itu mereka terombang-ambing di tengah-tengah laut selama 14 hari, mereka semua ketakutan. Justru Paulus dalam ketakutannya dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia dan menyelamatkan dia dan juga teman-teman yang lain. Nah Tuhan pun mendengar doanya adik-adik ya. Lalu dia memberikan penghiburan kepada yang lain. Karena mereka semua sudah ketakutan, mereka tidak ada lagi keinginan untuk makan. Lalu Paulus memberikan mereka nasihat dan Paulus bilang, mari makan, kita semua sudah dalam keadaan kesusahan tapi sekarang kita makan. Paulus pun memimpin dalam doa untuk membawa mereka semua makan. Akhirnya mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan benar adik-adik, selama terombang-ambing mereka tidak tahu kapal ini bagaimana jadinya. Dan benar kapal itu kandas adik-adik. Dan kapal itu kandas dekat daerah pulau, ya sebuah pulau kecil ya adik-adik. Akhirnya setelah kandas perahu itu sudah karam adik-adik. Nah mereka tiba di pulau yang kecil namanya Pulau Malta. Tentu saja mereka semua selamat ya adik-adik. Untuk menuju tepi Pulau Malta itu mereka harus berenang. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan Paulus dan teman-temannya, mereka pun selamat. Dan mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Paulus juga bersyukur kalau dia sudah ditolong Tuhan. Bahkan dia tidak berhenti bercerita tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tiap-tiap hari yang sudah menolong dia, bahkan menyelamatkan dia dari badai dan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil adalah adik-adik, jangan pernah takut ya adik-adik, percaya pertolongan Tuhan. Ketika adik-adik mengalami ketakutan, ketika adik-adik mengalami kesusahan, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percayalah pertolongan Tuhan akan menolong adik-adik. Contohnya nih, ketika ada hujan besar, nah adik-adik kan takut tuh, lalu mati lampu. Nah adik-adik tidak perlu takut, tapi adik-adik berdoalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan menjaga adik-adik. Lalu ketika adik-adik mengalami sakit benar-benar sakit demam, sakit batuk, sakit apapun, berdoalah kepada Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan adik-adik. Lalu yang pelajaran kedua yang dapat adik-adik ambil adalah dari kecil adik-adik berani ya bercerita tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada teman-teman, kepada orang lain. Tidak boleh malu ya, kalau Tuhan sudah tolong ceritakan kepada orang lain. Ya adik-adik, itu firman Tuhan hari ini
Untuk ayat hafalannya ada di Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, seperti ayat hafalan bahwa percayalah Tuhan penolong kita, jangan takut. Nanti belajar sama mama papa untuk menghafal ayat hafalannya ya adik-adik. Kita sudah selesai, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih kami mendengar firman Tuhan. Tuhan telah menolong Paulus dan juga teman-temannya yang di tengah-tengah badai, dan Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka sehingga mereka tiba di tepi pantai Pulau Malta sehingga mereka juga boleh selamat. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk juga tiap-tiap hari mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, tidak menjadi takut. Ajar adik-adik sekolah minggu percaya kepada pertolongan Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Bapa. Berkati juga adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan, berkati Papa Mama dalam usaha pekerjaan yang ada, berkati gereja kami juga dalam pelayanan. Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah menonton. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.